Pasukan Israel menyamar selama operasi di Rumah Sakit Ibnu Sina Janin di tepi barat pada Selasa 30 Januari pagi hari. Operasi tersebut telah menewaskan 3 orang yang diduga merencanakan serangan besar. Melansir The Time of Israel, penyamaran pasukan Israel ini terungkap dari rekaman CCTV yang dirilis media Palestina. Dalam rekaman berdurasi 45 detik itu memperlihatkan bagaimana pasukan Israel beroperasi di Rumah Sakit Ibnu Sina. Beberapa di antaranya terlihat tentara menggunakan jenggot palsu hingga berpakaian seperti wanita muslim dan perawat. Bahkan ada tentara lainnya yang berpura-pura membawa kursi roda. Mereka tampak menyusuri lorong-lorong rumah sakit sembari membawa senjata. Dalam operasi ini pasukan Israel menewaskan 3 orang diduga anggota teroris yang merencanakan serangan besar. Ketiganya ditembak mati saat terbaring di tempat tidur. Dilaporkan mereka dihabisi oleh pasukan Israel dalam waktu 10 menit. Operasi ini dilakukan berdasarkan informasi intelijen Israel yang diterima sebelumnya. Salah satu anggota teroris bernama Muhammad Jalamneh, 27 tahun, yang diduga melakukan kontak dengan markas besar Hamas di luar negeri, mempersenjatai agen lain untuk melakukan serangan penembakan, dan sebelumnya terluka saat melancarkan serangan bom mobil. Beberapa laporan media Ibrani mengatakan Jalamneh juga merupakan juru bicara sayap militer Hamas di Camp Jenin. Sementara 2 orang lainnya diidentifikasi sebagai Muhammad dan Basil Ghazawi. Muhammad disebut-sebut terlibat dalam serangan termasuk penembakan terhadap pasukan Israel, sedangkan Basil disebut-sebut merupakan anggota kelompok teror Jihad Islam Palestina. Israel mengklaim setengah dari jumlah total militer Hamas di Gaza sudah tidak lagi bertempur. Demikian klaim ini disampaikan Menhan Israel Yoav Gallant dalam pidatonya kepada pasukan IDF. Dikutip Jerusalem Post dari media Israel pada Senin 29 Januari, pernyataan Gallant ini muncul setelah jumlah pasukan IDF yang berhasil melumpuhkan Hamas terus menurun. Gallant mengatakan bahwa seperempat dari anggota Hamas telah dilenyapkan, sementara itu seperempat lainnya terluka imbas pertempuran dengan IDF. Ia memperkirakan 48 hingga 60% pasukan Hamas tidak bertugas karena terbunuh, terluka, atau ditangkap. Lebih lanjut, Gallant menjelaskan bahwa perang melawan Hamas terdiri dari 2 tujuan utama, yakni menghancurkan Hamas dan membebaskan para sandera Israel yang ditawan di Gaza. Sebelumnya diberitakan Gallant sempat berbicara tentang para sandera. Ia mengklaim bahwa masih terlalu dini untuk mengakhiri perang Israel dan Hamas. Kelompok perlawanan Palestina Hamas tegas menolak gencatan senjata sementara untuk membebaskan para sandera. Hamas menekankan mereka hanya akan menerima penarikan penuh pasukan IDF di jalur Gaza, Palestina. Melansir The Time of Israel, Hamas dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina meminta kesepakatan senjata permanen, di mana Israel harus menghentikan perang dan menarik diri dari Gaza sebelum pertukaran tahanan dilakukan. Demikian disampaikan oleh pejabat senior Hamas, Tahe Al-Nunu. Ia menambahkan bahwa pembebasan sandera dari pihaknya memerlukan jaminan Israel untuk menghentikan serangannya dan menarik pasukan. Sebelumnya Israel di Paris telah menyetujui proposal kerangka kerja untuk kesepakatan pembebasan sandera. Perjanjian tersebut akan membebaskan semua sandera Israel. Selama proses tersebut berlangsung, akan ada jeda bertahap dalam perang Israel melawan Hamas. Israel juga akan mengizinkan lebih banyak bantuan ke Gaza dan akan membebaskan sejumlah besar tahanan Palestina. Rancangan tawaran tersebut diajukan dalam pertemuan Kepala Badan Intelijen Mossad dan Shin Bet dengan pejabat senior Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir kepada Hamas pada Senin lalu. Belum diketahui pasti apakah pernyataan Hamas ini sebagai tanggapan langsung terhadap usulan tersebut. Pengungsi di jalur Gaza Palestina mengaku terkejut atas kemungkinan terhentinya operasi UNRWA karena lebih dari 10 negara pendonor menyetop bantuan. Padahal selama ini mereka dibantu oleh Badan PBB untuk pengungsi Palestina itu di tengah gempuran Israel selama lebih dari 3 bulan. Melansir Reuters Selasa 30 Januari, seorang pria Gaza yang menunggu di pusat distribusi bernama Ahmed Al-Nahal menyebut penghentian pendanaan sama dengan hukuman mati terhadap para pengungsi. Ia mengingatkan jika pasokan bantuan terhenti, pengungsi
pengungsi Gaza akan mati kelaparan. Sementara ibu Palestina bernama Mazouza Hassan syok dengan kabar ini. Terlebih oknum staf Badan PBB dituding Israel terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober. Hassan menekankan bahwa 85% penduduk Gaza kehilangan tempat tinggal akibat serangan militer Israel. Ribuan orang terpaksa mengungsi dan tidak sedikit dari mereka yang memerlukan perawatan intensif. Perang Israel di Gaza telah mengubah Gaza ke dalam bencana kemanusiaan. Bagi sebagian besar dari 2,3 juta warga Palestina di Gaza, kehadiran UNRWA sangat penting bahkan sebelum perang berkecamuk pada 7 Oktober. Presiden Amerika Serikat Joe Biden geram setelah 3 tentaranya tewas dan 34 lainnya terluka di pangkalan Altan, Suriah pada Minggu 28 Januari. Bahkan Joe Biden memberikan sinyal untuk membuka perang besar di Timur Tengah. Dari 34 tentara yang terluka, 8 diantaranya dilaporkan mengalami luka parah. Komando Pusat Militer Amerika Serikat mengatakan dalam sebuah pernyataan, 8 orang yang terluka diterbangkan ke perawatan tingkat tinggi di negara ketiga. The New York Times melaporkan pejabat lain Amerika Serikat mengatakan korban luka dievakuasi ke Irak. Sementara Komando Pusat Amerika Serikat menolak untuk mengidentifikasi 3 anggota militer yang meninggal. Melansir Tribun News, perlawanan Islam di Irak, sebuah koalisi kelompok bersenjata Syiah yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap pangkalan di daerah gurun terpencil di Suriah. Serangan ini menandai pertama kalinya pasukan Amerika Serikat terbunuh sejak dimulainya serangan Israel di Gaza pada 7 Oktober. Selama 3 bulan terakhir, faksi perlawanan Irak telah melancarkan lebih dari 150 serangan terhadap pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di Irak dan Suriah sebagai bagian dari tindakan terkoordinasi poros perlawanan dalam mendukung masyarakat di Gaza. Presiden Biden berjanji akan membalas serangan drone yang diluncurkan kelompok bersenjata yang didukung Iran tersebut. Pernyataan ini menyeratkan terjadinya perang besar Amerika Serikat dan kelompok milisi perlawanan lintas teritorial yang berada di Irak, Suriah, dan bahkan Yaman. Sejumlah pengamat geopolitik menilai eskalasi ini akan berujung terlibatnya Iran ke dalam peperangan secara langsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.